Salam teknik instalasi listrik, dengan saya Berkam Saiduling. Jadi pada pertemuan akhir ini kita akan mempelajari tentang instalasi dua grup MCB dengan sistem memisahkan instalasi tenaga atau stop kontak dengan instalasi penerangan, atau bisa kita sebut instalasi menggunakan saklar dan lampu. Jadi kita sudah mempelajari tentang instalasi satu grup, kemudian dua grup, kemudian 3 grup, dan kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian lewat video pembelajaran ini tentang instalasi 2 grup MCB, tapi instalasi tenaga atau stop kontaknya dan instalasi penerangan atau saklar dan lampunya itu dipisahkan dengan 2 jalur fasa dan netral dengan sistem 2 grup MCB. Oke, langsung saja kita ke pembelajarannya. Jadi dena yang saya gunakan yang ini, dena yang saya gunakan di pertemuan instalasi listrik satu grup. Di sini saya akan buat menjadi 2 grup, tapi pemisahan antara instalasi tenaga dan penerangan. Nah, di sini saya buat perbedaan agar kalian mudah untuk memahami jalur-jalur dari kabel dan instalasinya. Sebagai keterangan kalian bisa lihat di sini ya, sudah saya letakkan di sini. Untuk kabel yang berwarna hitam atau penghantar yang berwarna hitam, garis yang berwarna hitam dan coklat ini sebagai penghantar fasa dan netral untuk jalur stop kontak. Sedangkan merah dan biru sebagai penghantar fasa dan netral untuk jalur saklar dan lampu. Oke, jadi ingat baik-baik ya, kita akan pisahkan antara instalasi tenaga dan instalasi penerangan. Jadi kita akan melakukan penyambungan sistem 2 grup MCB. Nah, kalau kalian bisa lihat ya di sini hitam saya buat sebagai simulasi untuk penghantar netral, karena kalian bisa lihat di sini dia terhubung ke terminal yang dijumper dengan penghantar netral yang berwarna biru. Oke, jadi ini adalah box PHB ya, box PHB yang ada di dalam rumah. Sedangkan untuk penghantar netral jalur saklar dan lampu kita menggunakan warna biru. Oke. Kemudian untuk fasa stop kontak seperti yang sudah saya taruh keterangannya di sini, itu yang berwarna coklat. Oke, ini hanya simulasi saja ya, agar kalian bisa membedakan jalurnya. Dan selanjutnya yang berwarna merah untuk fasa ke saklar dan lampu ya tentunya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran ya. Jadi sesuai dengan letak-letak komponen yang ada di dena rumah ini, kalian bisa lihat seperti ini. Di ruang tamu ada 1 saklar seri, 1 saklar tunggal, kemudian 1 stop kontak. Di kamar tidur ada 2 stop kontak, 1 saklar, 1 lampu. Kemudian di ruang belajar ada saklar dan stop kontak, kemudian lampu. Di dapur 1 saklar seri, stop kontak. Di kamar mandi 1 lampu. Oke, jadi pelayanannya seperti ini. Saklar seri ini akan menyalakan 2 lampu ini, yang ini. Saklar tunggal ini akan menyalakan lampu di teras depan. Kemudian saklar tunggal di kamar akan menyalakan lampu yang ada di kamar. Saklar tunggal di ruang belajar akan menyalakan lampu di ruang belajar. Kemudian saklar seri yang ada di dapur ini akan menyalakan lampu di dapur dan di kamar mandi. Oke. Langsung saja kita mulai penentuan jumlah penghantar di setiap jalur pipa atau jalur instalasinya ini. Kalian bisa lihat dari kotak sambung yang pertama ini ke kotak sambung di bawah ini. Kita mulai dengan ruang tamu dulu ya. Jadi dari kotak sambung ke kotak sambung di bawah ini, kalian bisa lihat ikuti jalur pipanya. Jalur ini menuju ke beberapa stop kontak dan saklar dan lampu. Sehingga penghantar dari kotak sambung ini ke kotak sambung ini masih berjumlah sama seperti penghantar sumber, yaitu 4 fasa dan netral untuk stop kontak, kemudian fasa dan netral untuk saklar dan lampu. Jadi masih 4. Oke, jadi ingat baik-baik ya, yang berwarna coklat fasa untuk stop kontak, hitam untuk netral untuk stop kontak, kemudian biru untuk netral ke jalur saklar dan lampu, merah untuk jalur fasa ke saklar dan lampu. Kemudian selanjutnya kalian bisa lihat di sini hanya ada saklar, berarti kita pakai 2 penghantar yang berwarna
merah dan biru. Oke. Karena sesuai keterangan untuk fase dan netral ke saklar dan lampu menggunakan merah dan biru. Jadi kita pakai kabel ini. Oke, 2. Berarti ke masing-masing lampu ini 2 ya. Kemudian ke saklar seri 3. Satu input yang masuk dari atas ini atau dari samping saklar, kemudian 2 ini output yang akan melayani masing-masing lampu di ruang tamu ini. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini tentunya masih ada saklar dan stop kontak, sehingga penghantar atau kabel dari kotak sambung ini ke kotak sambung ini masih berjumlah sama seperti ini, masih 4. Kemudian berarti ke stop kontak ini tinggal 2 kabel sesuai keterangan hitam dan coklat. Oke, seperti ini. Jadi fasa harus ada di kiri ya, kiri stop kontak. Kemudian berarti ke jalur saklar tunggal dan lampu di teras depan itu menggunakan fasa dan netral yang berwarna biru dan merah. Jadi kita pakai di sini biru dan merah. Kemudian selanjutnya ke saklar 2, 1 input 1 output ke lampu. Berarti ke lampu 2 fasa dan netral. Oke, seperti itu. Sampai sini bisa paham kan? Kemudian selanjutnya ke jalur kamar tidur, ada stop kontak dan saklar, kemudian lampu. Berarti dari kotak sambung ini ke kotak sambung yang ini masih sama jumlah penghantar 4. Oke, 4. Kemudian selanjutnya ke stop kontak ini berarti tinggal menggunakan fasa coklat dan netral hitam. Oke, seperti ini. Berarti ke jalur sana masih sama 4. Karena ada stop kontak dan saklar ya. Jadi masih menggunakan 4 penghantar. Kemudian ke lampu 2 fasa dan netral yang berwarna merah biru. Kemudian ke bagian atas atau ke bagian saklar dan stop kontak ini tentunya 4. Oke, jadi untuk coklat fasa ke saklar, netral untuk jalur penghantar yang berwarna hitam, netral untuk stop kontak ya. Berarti ke saklar tunggal ini tinggal 2 penghantar, itu penghantar yaitu penghantar fasa. 1 input 1 output. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian atas ini tentunya kalian bisa lihat di ruang belajar ada stop kontak, kemudian tentunya ada saklar, kemudian sampai ke dapur. Jadi di sini masih 4 penghantar atau 4 kabel. Ke bagian bawah ini juga masih 4. Kemudian selanjutnya ke lampu 2 menggunakan fasa merah dan biru netral. Kemudian selanjutnya ke stop kontak yang ini menggunakan fasa coklat dan hitam untuk netral, sama seperti yang ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian ke saklar tunggal sama seperti yang di kamar tidur, 2 penghantar fasa, 1 input 1 output. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di jalur ini juga masih ada stop kontak di dapur ya. Jadi di sini masih ada 4 penghantar juga. Oke. Nah, kemudian ke stop kontak tentunya tinggal fasa coklat dan hitam untuk netral. Nah, ke bagian bawah ini sudah tidak ada stop kontak, hanya tersisa saklar dan lampu. Sebagai keterangan yang ada di sini di sudut ini kalian bisa lihat untuk saklar dan lampu menggunakan fasa merah dan biru netral. Jadi kita tarik dari atas ini ke kotak sambung yang ini, itu kabelnya atau penghantarnya berwarna biru dan merah. Ke saklar tentunya 3, 1 output, kemudian 2 output ya untuk saklar seri, sedangkan untuk saklar tunggal hanya 2 penghantar. Kemudian selanjutnya ke lampu di sini tentunya 3 penghantar, 2 fasa 1 netral. Nah, 2 fasa ini adalah keluaran dari masing-masing fasa output dari saklar ini ya, sehingga 2 karena untuk menyalakan 2 lampu ini. Berarti ke lampu 2, kemudian ke sini tinggal 2 lagi. Oke, seperti ini. Nah, jadi jumlah penghantarnya sudah seperti ini ya. Kita mulai dengan penyambungannya. Jadi ingat baik-baik untuk penghantar yang berwarna coklat dan hitam itu untuk jalur stop kontak, di mana fasa ke stop kontak yang berwarna coklat, kemudian netralnya yang berwarna hitam. Sedangkan untuk saklar dan lampu fasanya berwarna merah, netralnya berwarna biru. Oke, bisa dipahami ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian keliru karena ini agak rumit untuk dipahami. Oke, kita mulai dengan penyambungan di sini di kotak sambung ini. Jadi di sini kita hubungkan saja sesuai jalur ya. Oke, jadi penghantar netral yang berwarna hitam untuk jalur stop kontak kita hubungkan bersamaan. Penghantar coklat yang melayani stop kontak kita hubungkan bersamaan. Oke.
Kenapa dihubungkan bersamaan seperti ini? Karena dia akan membagi penghantar sumber dari sini. Pengantar sumbernya dibagi ke jalur bawah, kemudian dibagi lagi ke jalur belakang atau ke jalur ruang belajar ini, sehingga dihubungkan seperti ini menjadi 3 cabang ya. Nah tentunya sama ya seperti penyambungan ini. Untuk jalur saklar dan lampu, netral yang berwarna biru ini sama kita hubungkan bersamaan. Oke. Nah tentunya fasanya juga bersamaan seperti ini. Nah perhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini, nah tentunya penyambungannya seperti ini. Oke, fasa untuk jalur stop kontak kita hubungkan bersamaan. Kemudian netral untuk jalur stop kontak kita hubungkan bersamaan. Kemudian netral untuk jalur lampu dan saklar kita hubungkan bersamaan. Berarti di sini ada 4 cabang ya, dari sumber ke saklar, kemudian ke komponen di bagian bawah ini, dan ke komponen yang ada di kamar tidur. Jadi ada 4 cabang. Nah untuk netral yang berwarna biru ya, yang akan melayani saklar dan lampu, atau yang akan dihubungkan ke saklar dan lampu, ini kita hubungkan bersamaan. Begitu juga fasanya. Oke, fasa untuk saklar dan lampu ingat yang berwarna merah. Nah kemudian di bagian ini kita hubungkan saja netralnya bersamaan. Kemudian kalian bisa lihat fasa dari sumber yang ini ya, yang sudah terhubung dari sumber, kalian bisa ikuti jalurnya, lihat dari MCB terus ke sini. Oke, kemudian dikonek ke kotak sambung yang ini. Nah ini pengantar sumber kita hubungkan ke input saklar seri. Oke, nah seperti ini. Nah berarti ini output, ini dua kabel atau 2 pengantar output ini ke masing-masing lampu. Misalkan yang di tengah ini untuk yang di atas, kemudian yang di tengah ini untuk lampu yang di bawah ini. Nah kita hubungkan saja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian berarti di bawah ini ya sama ya, karena sudah ada warnanya jadi gampang untuk dipahami. Jadi untuk fasa stop kontak yang berwarna coklat kita hubungkan, kemudian netral untuk stop kontak kita hubungkan. Oke, kemudian netral untuk lampu dan saklar kita hubungkan, dan fasa sumber untuk saklar dan lampu kita hubungkan. Nah seperti ini. Nah di sini kalian bisa lihat kan, untuk jalur stop kontak ada fasa dan netralnya tersendiri, oke, yang berwarna hitam dan coklat. Kemudian untuk jalur saklar dan lampu juga ada penghantar netral dan fasanya sendiri, nah, yang berwarna biru dan merah. Kalian bisa lihat ya jalurnya. Berarti fasa sumber yang berwarna merah kita hubungkan ke input saklar tunggal, kemudian output dari saklar ke lampu, dan sisanya penghantar netral. Oke, seperti ini. Nah kemudian di kotak sambung yang ada di kamar tidur kita hubungkan saja fasa untuk stop kontak yang berwarna coklat bersamaan, kemudian netral untuk stop kontak yang berwarna hitam kita hubungkan, kemudian selanjutnya netral untuk jalur lampu dan saklar, dan fasa untuk jalur lampu dan saklar kita hubungkan. Nah seperti ini. Kemudian di kotak sambung yang ini kita hubungkan saja netral untuk jalur stop kontak, kemudian fasa untuk jalur stop kontak. Kalian bisa lihat ya, stop kontak ada jalurnya sendiri yang berwarna hitam dan coklat. Kemudian selanjutnya kita hubungkan saja netral untuk jalur lampu, kemudian selanjutnya penghantar sumber kita hubungkan ke input saklar. Nah seperti ini. Berarti sisanya output dari saklar untuk menyalakan lampu yang di kamar tidur kita hubungkan ke lampu ya. Nah seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Kemudian di bagian atas ini ya, di bagian atas ini masih sama seperti ini ya, kotak sambung pembagi pengantar sumber. Jadi dia akan terbagi juga menjadi 3 cabang. Jadi sama seperti ini, dari sumber kemudian ke bagian bawah ini dan ke bagian belakang. Jadi penyambungannya sama seperti kotak sambung yang pertama ini. Kita hubungkan netral untuk jalur stop kontak, kemudian fasa untuk jalur stop kontak kita hubungkan bersamaan seperti ini, kemudian netral untuk jalur lampu, dan fasa untuk saklar. Nah seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini sama seperti ini penyambungannya. Oke, jadi netral untuk stop kontak,
fasa untuk stop kontak yang berwarna coklat. Kemudian selanjutnya netral untuk lampu yang berwarna biru. Kemudian fasa input ke sumber, fasa input ke saklar dihubungkan ke sumber, fasa dari sumber, sisanya output dari saklar ke lampu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di penyambungan yang ada di kotak sambung ini itu sangat gampang sekali karena sudah ada warnanya ya. Jadi sudah ada perbedaan warna sehingga kalian mudah untuk memahami ini. Jadi di sini penyambungannya hitam ke hitam, coklat ke coklat, biru ke biru, merah ke merah. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini yang berwarna hitam saya simulasikan sebagai kabel untuk pengantar netral ke jalur stop kontak. Kemudian coklatnya untuk fasa ke stop kontak. Nah, biru untuk netral ke jalur lampu, sedangkan merah untuk fasa ke saklar. Nah, di bagian bawah ini tentunya penyambungannya kita hubungkan saja netralnya, kemudian fasa dari sumber yang ini ya, kalian bisa lihat saja jalurnya ini. Oke, penyambungannya yang ini terus ke sana dihubungkan ke sumber dari MCB. Oke, terus ke sana ya, kalian bisa lihat jalurnya ya. Kemudian berarti sumber ini kita hubungkan ke input saklar seri, kemudian outputnya kita hubungkan ke jalur yang menuju ke lampu. Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini birunya netral untuk lampu kita hubungkan yang berwarna biru, dan masing-masing fasa dari kotak sambung ini ke kotak sambung ini kita buat perbedaan penyambungannya. Jadi satu ke lampu yang di kamar mandi, satu ke lampu yang di dapur. Jadi penyambungannya seperti ini. Nah, oke, seperti itu penyambungannya. Jadi kita sudah selesai membuat simulasi atau menyambungkan simulasi instalasi penerangan dan tenaga dipisah ya. Jadi instalasi stop kontak memiliki fasa dan netralnya sendiri atau memiliki MCB-nya sendiri. Kemudian jalur instalasi saklar dan lampu memiliki jalur MCB atau jalur fasa netralnya juga sendiri. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian atas ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan tentang pemasangan kW meter dan pembagian PHB. Itu sudah saya jelaskan ya. Oh, di sini tidak kelihatan. Kalau kita misalkan ya MCB yang ada di kWh meter ini 6 ampere, maka kita bagi saja seperti ini. MCB-nya menjadi 4 dan 2. Kenapa untuk jalur stop kontak MCB-nya lebih besar? Karena di stop kontak itu kita memanfaatkan banyak sekali peralatan listrik, misalkan TV, kulkas, rice cooker, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu tenaga listrik yang lebih besar untuk jalur stop kontak, jadi 4 ampere ya. Sedangkan untuk lampu dan saklar cukup 2 ampere saja. Oke, jadi untuk penyambungan instalasi dua grup memisahkan instalasi tenaga dan instalasi penerangan sudah selesai saya jelaskan. Nah, untuk latihan soal di pertemuan kali ini, untuk latihan soal yang akan kalian kerjakan, jadi kalian buat penyambungan yang sama tapi di denah yang ini. Nah, jadi kalian buat ya, di sini ada 5 stop kontak. Nah, 5 stop kontak. Nah, jadi kalian bisa gunakan warna yang sama seperti yang sudah saya berikan contoh atau penjelasannya. Jadi kalian gambar, kalian pisahkan instalasi jalur stop kontak, ada fasa dan netralnya tersendiri, dan instalasi untuk jalur saklar dan lampu ada fasa dan netralnya tersendiri. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita di video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya ajarkan boleh kalian pahami. Oke, jadi sekian dari saya, Berkam Soyuling. Salam teknik instalasi, salam RST. Unima Top SMK bisa.